Bismillahirrahmanirrahim. Tidur merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan untuk umat manusia. Dengan tidur, manusia memiliki waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya sebagai pelepas lelah dari segala aktivitas. Akan tetapi, patut kita ketahui bahwasanya dalam Islam ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk tidur. Kenapa demikian? Lalu, waktu kapan saja kita dilarang untuk tidur? Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Tidur yang baik dan benar dapat mendatangkan manfaat, dan tentunya pahala bagi kita yang menjalaninya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika kita tidak sesuai waktu yang tepat untuk tidur, justru hanya akan mendatangkan keburukan. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita wajib mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk tidur yang dilarang dalam ajaran Islam. Berikut waktu-waktu yang dilarang untuk tidur. 1. Tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh atau disebut juga hailulah berasal dari kata hala yang artinya mencegah atau menghalangi. Menurut orang tua kita dahulu, mereka menyebut jika kita tidur di pagi hari, maka rezeki kita akan dipatok ular atau dipatok ayam. Kata-kata ini ada benarnya, karena kebiasaan tidur di waktu setelah subuh akan menghalangi datangnya rezeki pada seseorang. Tidur di waktu ini sangatlah tidak dianjurkan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Ia berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka orang-orang soleh, yakni tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Terdapat kebiasaan yang baik dan mulia sekali mengenai pemanfaatan waktu tersebut dari orang-orang soleh, sampai-sampai walaupun mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak toleransi untuk istirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit, karena ia adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rizki, adanya pembagian turunnya keberkahan. Maka siogianya jika tidur pada saat seperti itu hanya tidurnya orang yang terpaksa. 2. Tidur setelah sholat asar. Tidur setelah sholat asar disebut juga ailulah. Kata ailulah berasal dari kata ilat, yang artinya penyakit. Kebiasaan tidur setelah asar menimbulkan beberapa efek samping, yaitu datangnya penyakit, rentan mengalami stres dan depresi, serta mengurangi kekuatan hafalan seseorang. Banyak dari orang-orang yang tidur setelah asar ketika bangun akan merasa letih dan lelah, meskipun baru bangun dari tidur. Kalian yang merasa sering lupa dan susah menghafal, cobalah untuk tidak tidur setelah asar, karena itu sangat tidak dianjurkan. Bahkan tidur setelah sholat asar menjelang maghrib bisa mengganggu kesehatan tubuh. Seseorang yang tidur di waktu ini akan merasa linglung, pusing, hingga badan terasa sakit. Hal tersebut terjadi karena perubahan ritme sirkadian tubuh berpengaruh besar pada jalannya berbagai fungsi dan organ tubuh secara otomatis. 3. Tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum sholat isya juga termasuk salah satu yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sebaiknya kita sebagai muslim yang baik jangan melakukannya.
Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, tidak hanya dilarang tidur sebelum sholat Isya, tapi kita juga dilarang mengobrol setelah sholat Isya, perkara yang tidak bermanfaat apalagi sampai larut malam. Artinya, setelah selesai sholat Isya, kita dianjurkan untuk beristirahat agar bisa kembali terbangun untuk sholat malam. Wallahu a'lam bishawab.